Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khatama ramadhana summa ja'a balahu bi syawal wal amana as-salimina bidil fitri wa khairin nawal. Asyhadu an la ilaha illallah muhammadul khawli wal akhwal wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh bayana al-Qur'an biyabsui wal aqwal fatuba li sa'imina a'idina faizina bi khairil biwal. Amma ba'd, fa ya ibadallah, dan kami banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita sekarang berada di dalam masjid, dikumpulkan oleh Allah di sini di Masjid Idaratul Auqaf Kota Makassar dalam satu momentum halal bil halal. Halal bihalal ini sudah mendarah daging dalam konteks kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Artinya ada sebuah respons positif atas ibadah yang kita lakukan semenjak dari pelaksanaan Ramadan, Idul Fitri sampai kepada Syawal. Ini terkesan sebuah silaturahim yang baik. Tadi dikatakan oleh ketua masjid, kita melaksanakan halal bihalal tidak ada tujuan lain kecuali membangun ukhuwah Islamiyah, memperkokoh iman tauhid. Hanya dua persoalan inilah, ibu bapak, saudara-saudaraku, yang tertatih-tatih hampir satu dekade, hampir 10 tahun kita umat Islam berjuang memperjuangkannya. 1441, 1442 Hijriah, seluruh masjid di Indonesia tidak bisa dilakukan ajang silaturahim, bahkan orang melaksanakan sholat tarawih mudik sekalipun tak boleh, akibat daripada isu pandemi COVID-19 dan Corona. 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuka gerbang kemenangan dan kita melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Al-jannatu mustaqarrun ila arba'ati nafarin
talil Quran. Wa hafidh lisanu mut'imul ji'ani wa su'ibina fi syahri Ramadan. Jadi di bulan Ramadan inilah Allah tunjukkan kemenangan atas kaum mukmin. 8 tahun lebih kita tertati-tati berjuang untuk memperjuangkan keimanan tauhid. Malam inilah kita bersatu dari segala komponen masyarakat Muslim, tidak mengenal apapun mazhab yang dilakukan, karena orang yang mengerti Islam pasti paham betul apa makna daripada halal bihalal. Tidak ada lain, take and give, saling memberi, saling menerima, bermaaf-maafan. Dan itu tidak bisa dibatasi dengan benteng organisasi. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita implementasikan dalam konteks peribadatan Islam, intinya adalah fitrah. Qad aflahal man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla wal tusruna hayatad dunya wal akhiratu khairul abqa ilaha salafi suhufil ula suhufil Ibrahim wa Musa. Mencontohkan kehidupan para nabi, kemudian bagaimana umat Islam mengakui keimanan para nabi, dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalan yang mendasar dalam kehidupan kita adalah di satu sisi kita diserang dengan berbagai macam argumen, di satu sisi kita diserang dengan berbagai macam persoalan baik di dalam maupun di luar negeri, baik secara nasional bahkan dalam konteks global. Umat Islam ini sepertinya terlena, diberikan amanah, diberikan tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin kita. Masyarakat di mana-mana ini adalah orang-orang yang taat. Tadi malam saya katakan di salah satu ceramah bahwa dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang tertib, masyarakat yang taat, masyarakat yang dengar-dengaran atas perintah pemerintah. Tapi di balik semua itu yang sering bikin keributan, mohon maaf Pak Ketua, pemerintah kita. Coba periksa rentetan persoalan yang terjadi di masyarakat kita. Nggak pernah ada masyarakat ribut, nggak pernah ada masyarakat membagi utang, melakukan melawan pemerintah, itu nggak pernah. Hampir 2 tahun tidak boleh bekerja, berdiam di rumah, calling down, istirahat, tidak boleh melakukan aktivitas, bahkan masjid dikunci sekalipun. Nggak pernah umat Islam memberontak atau masyarakat secara nasional. Ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini mengetuk pintu hati kita untuk melihat lebih jauh. Ada masalah apa di bangsa ini? Ini ibu bapak, saudara-saudara, masyarakatnya sudah baik. Nggak pernah ada masyarakat yang memberontak terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi kalau ada bapak-bapak melihat ada pak polisi datang, ada pak tentara tadi dihormati, Masya Allah, kita respect sedemikian baik. Kita jangan dulu curiga. Kita jangan dulu curiga. Inilah membangun silaturahim. Kita menjalin hubungan persaudaraan sesama Muslim. Mereka menjaga kondusivitas di masyarakat dan kita juga turut andil menjaga kondusivitas di masyarakat. Adapun orang-orang yang tadi-tadinya dituduh bahkan masuk penjara, para ulama, itu sudah resiko dalam perjuangan. Saya sendiri baru bebas dari penjara. Allahu Akbar. Ditangkap, dipenjarakan dengan satu maksud apa? Orang yang dipenjarakan ada yang berbuat maksiat, ada yang melakukan dosa, ada yang ditangkap karena kamuflase politik, ada juga yang ditangkap karena izin dari Allah. Jadi sama-sama bersyukur, balancing dalam hidup ini. Karena Islam ini adalah solution in the life. Ini adalah kehidupan yang mencari solusi. Jadi kalau kita di penjara, kita bersyukur. Kenapa kita harus di penjara? Kita nggak bersalah. Yang kita tegakkan adalah kebenaran. Kenapa kita harus di penjara? Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada yang menimpa musibah kepada seseorang kecuali dengan izin Allah.
Nabi-nabi juga mengalami yang begitu, apalagi sekelas kita. Nah, tapi di balik peristiwa itu kita mesti lihat bagaimana perjalanan negara dan khususnya agama di Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas bangsa ini adalah penduduknya dikenal oleh dunia beragama Islam. Tidak bisa dipungkiri itu. Jadi kalau ada orang-orang munafik yang berkata politik identitas, memang kita harus menampilkan identitas. Karena kalau tidak kita menampilkan identitas kita, maka habislah Islam ini. Amin ya Rabbal. Tampilkan identitas kita, tunjukkan identitas kita. Baik dalam kehidupan damai, baik dalam kehidupan yang kacau balau bagaimanapun, dalam kesulitan yang bagaimanapun, tunjukkan bahwa saya adalah orang yang beriman. Tunjukkan. Nah, disinilah persoalannya. Sampai ada istilah Islam mofobia. Orang-orang yang anti-Islam. Yang anehnya kalau kafir yang anti-Islam, kafir yang membenci Islam, orang-orang kafir yang menghina Islam, memfitnah Islam, no problem. Tidak jadi masalah. Tapi persoalannya ini, ini persoalannya orang Islam yang menghancurkan Islam. Bukunya Muhammad Abdul, Al-Islamul Mahjubun bil Muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Makanya ketika masyarakat demo tentang minyak goreng, mahasiswa demo tentang harga-harga sembako, segala yang mereka lakukan dalam perspektif kehidupan positif untuk membangun substansi kebangsaan yang bersatu dalam pemikiran publik. Artinya apa yang diderita oleh masyarakat itu yang dikaji secara akademik oleh mahasiswa. Mereka menuntut kepada Presiden Joko Widodo supaya apa? Harga-harga diturunkan, termasuk minyak goreng ibu-ibu kemarin. Bukan itu yang turun, jangan dalam. Jangan dalam yang turun. Itu dia. Ini maksud saya, ada orang yang dibela oleh Allah, ada orang yang dianiaya oleh Allah. Sudah begitu. Saya masuk penjara karena Allah yang tentukan. Yahya, kamu masuk penjara sekian bulan. Tafadhal masykurun. Ya Allah, kalau ini kehendak-Mu, jadilah. Masuk penjara. Enggak ada saya berkeluar-keluar minta pengacara, minta bela umat. Enggak. Masuk penjara diam-diam. Ditangkap polisi dalam keadaan jantung bengkak. Mabes Polri turun ke rumah. Mohon maaf Ustaz, kami lihat Ustaz kayaknya kurang sehat malam ini. Ya betul. Tapi kami tunda waktunya, mudah-mudahan minggu depan atau kapan kami jemput Ustaz untuk bawa ke Mabes. Kapan kira-kira Ustaz bisa? Saya bilang enggak, malam ini juga bawa saya ke Mabes Polri. Saya sudah siap di penjara. Coba lihat anak istri saya, senyum, mereka tertawa. Mereka sudah tahu saya mau ditangkap. Bagus kalau di penjara, tapi jangan antum di penjara karena nyolong. Jangan antum di penjara karena maksiat. Kalau antum di penjara karena melakukan kebenaran, jangankan 1 kali, 1000 kali sekalipun. Allahu Akbar. Apa-apa kalau itu untuk kebenaran. Kalau itu untuk menegakkan kebenaran, kulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran itu walaupun pahit, tanpa ada unsur dendam. Semuanya demi kebaikan. 6 presiden, 7 presiden berganti, semuanya punya jejak digital yang baik, ada juga yang negatif. Nah, tapi presiden yang ke-7 ini hampir 90% negatif semua. Nanti marah bagaimana? Itu fakta, kawan. Benar. Coba mulai dari Menteri Agama sebelum puasa. Tidak bisa dipungkiri jejak digital itu berbicara bukan Yahya Waloni. Yang berbicara itu adalah jejak digital Menteri Agama. Supaya katanya dikatakan, itu ajan itu mirip seperti gonggongan pemerintah lagi. Terus yang kedua lagi yang ribut kemarin masuk masyarakat dan mahasiswa turun terkait dengan big data, Luhut Binsar Panjaitan. Itu orang-orang dari mana itu?
Pak Jokowi sebagai presiden tidak tahu, dia punya pembantu, tapi bajingan-bajingan di sekeliling Jokowi ini maksud saya kawan. Itu. Oh, Ustaz Jaya kalau sudah keluar penjara sudah agak lembek apa? Keras memang begini. Allahu Akbar. Di penjara aja pura-pura nanti bertobat apa? Pura-pura. Lawan iblis harus lebih iblis daripada iblis. Lawan ular lebih licik daripada lawan harimau lebih beringas daripada harimau. Jadi begitu, pura-pura mati saja dulu. Kalau watak sudah begini, jejak digitalnya sudah bicara begitu. Tapi lihatlah kekuasaan Allah. Umat tidak melawan. Orang Makassar lockdown, orang Makassar lockdown. Tidak boleh ke kantor, nggak ke kantor. Nggak boleh ke laut, nggak ke laut. Nggak boleh ke kebun, diam di rumah. Mereka tidak pernah berani melawan pemerintah. Dari Sabang sampai Merauke, ujung ke ujung Indonesia. Sampai provinsi yang sering saya kunjungi untuk berdakwah, Sumatera Barat, konon 99% Jokowi kalah di sana. Tapi mereka ketika pemerintah menurunkan aturan, mereka tidak pernah membantah pemerintah. Itu jemaah. Nah, ini kebaikan umat Islam di Indonesia. Tapi ada orang-orang sedikit-sedikit kami masih berdakwah, kami melihat orang-orang ini nggak pernah puas. Bukan orang-orang kafir, kalau orang kafir kan saya sudah bilang nggak kaget kita, ya. Termasuk ada orang yang menghina Al-Quran, itu bukan orang kafir, orang yang menghina Islam kemudian masuk agama Kristen murtad dari Islam, lalu mengobrak-abrik Islam dan mengatakan 300 ayat dalam Al-Quran harus di-delete, harus di-skip, harus dihapus. Siapa dia? Tai Puding. Kita ini apa sana Nusa Tenggara Barat. Kita masuk Islam, dia keluar dari Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita masuk Islam satu keluarga, dia keluar dari Islam. Tapi alhamdulillah anak-anaknya saya dengar nggak mau ikuti. Ini si tai ini yang lari ke Amerika. Baru nih orang-orang ini kalau sudah bikin pelanggaran nggak pernah berani. Nah, ini nih sifat pengecut para kafir. Ini nih. Kalau kami para ustaz nggak pernah takut dengan hal begitu, karena kami tahu setiap argumen yang kami sampaikan selalu berbasis pada referensi kitab suci Al-Quran. Saya dipanggil ke persidangan, ditanya oleh hakim, apakah betul terdakwa mengatakan yang demikian? Benar. Ditanya oleh hakim, apakah benar apa yang dikatakan oleh saksi ahli yang betul yang saudara katakan terdakwa? Yang mulia, semuanya benar. Saya mengatakan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus. Masuk penjara gara-gara Roh Kudus. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes saya robah. Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Sebritus, Capticus. Itu bisa masuk penjara. Dalam persoalan etika, penceramah hebat bagaimanapun, kaliber bagaimanapun dalam menyampaikan risalah dakwah, kalau sudah melampaui batasan etika normalitas dalam kehidupan tadi bermasyarakat, berbangsa. Dan sempat kutip kalimat MC tadi, ya, sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam agama dan negara. Saya sempat kutip, masih kuat IQ saya. Coba lihat nanti apa yang artikel tadi yang dia baca. Jadi itu. Jadi saya sadari, oh ini memang saya kurang ajar, saya yang kurang ajar. Datang seorang kiai memberikan ahli di persidangan, dia tanya, Ustaz bagaimana kalau Islam juga dihina begitu? Innalillahi wa tunjukkan. Saya minta maaf kepada orang Kristen dalam konteks seperti itu. Tapi dalam persoalan Bible Old Testament and New Testament gak pernah saya minta maaf. Itu pertanggungjawaban dunia wal akhirat. Karena memang kontroversial Bible kitabnya. Kita mengimani Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir dari kalangan
Israel yang menyampaikan akan datang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang seorang yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa yang mengatakan. Nah, lalu kita mengatakan Isa adalah Yesus. Toh, lakum dinukum waliyadin. Yesus Kristus adalah Tuhan Kristen. Isa Al-Masih adalah Nabi umat Islam yang ke-24, bertugas spesifik mengatakan akan datang Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beliau datang sebagai Nabi, mengajarkan kepada kita Taurat, mengajarkan kepada kita Zabur, mengajarkan kepada kita Injil yang kita akui dan sempurnakan di dalam kitabullah Al-Quran Nur Karim. Para ahli dari benua Amerika, Eropa sudah mengumpulkan kekuatan mereka untuk mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran. Di Lenin tahun 94 mereka ingin mencari letak kelemahan Al-Quran. Apa yang mereka katakan? Yang ada justru kaya dengan pandangan sains dan teknologi. Mereka masuk Islam. Salah satu pendapat mereka adalah terkait dengan asal-usul penciptaan manusia. Maurice Bucaille. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadahinahu sabila imma syakira wa imma kafur. Alina atatna lil kafirina salasila wa aqlalam wa sa'id. Jadi kata Allah, kami ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, amshaj. Artinya ada pembuahan antara sperma dengan ovum. Dibuatkan fi qarari makin, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Lahirlah manusia. Maka manusia dari suku bangsa apapun, agama apapun, model, tipologi dalam kehidupan, daerah bagaimanapun, secara antropologi linguistik, secara fitrah dilahirkan dalam konteks kehidupan yang fitrah. Jadi manusia dari kandungan itu adalah Islam. Apapun agamanya sekarang, semua manusia itu adalah Islam, fitrah. Apalagi bapak ibu orang Makassar lahir dari keluarga Islam, begitu mengandung dalam keadaan Islam, ibunya, keluarganya, ayahnya tumbuh besar dalam keadaan Islam dan dibesarkan dalam keluarga Islam. Setiap tahun orang Islam, bukan hanya pada waktu dilahirkan fitrah, bukan hanya dari kandungan dia fitrah, setiap tahun umat Islam mendapatkan hadiah piala gelar fitrah. Di saat mana? Usai kita melaksanakan saum Ramadan, usai kita melaksanakan Idul Fitri, kita mendapatkan gelar fitrah. Setiap tahun umat Islam itu fitrah. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Kenikmatan dunia ini hanya sebentar. Perbedaan antara orang kafir dan orang beriman itu terlihat dalam Quran surah Al-A'la. Ya, bagaimana orang kafir konsentrasi hidupnya, bagaimana orang mukmin konsentrasi hidupnya. Kita orang Islam ini, segaya bagaimanapun, apa yang kita perlakukan di dunia, kata Nabi SAW, dipertanggungjawabkan di akhirat. Lantas seluruh kodama abdin yaumal kiamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asal. Tidak beranjak kaki seorang hamba, kata Nabi, dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa kau habiskan. Alhamdulillah, 11 Oktober 2006 sampai hari ini 2022, kami sekeluarga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Susah dan senang di dalam Islam kami rasakan. Bahkan di dalam penjara sekalipun telah membawa pengalaman kepada kami. Beginilah agama yang benar. Orang-orang kafir, orang munafik pasti tidak suka ketika kita menegakkan kebenaran. Ujungnya cuma 2. Kalau bukan penjara, mati. Kalau bukan
akan mati, penjara. Sudah biasa yang begitu. Umri fima afnahu. Umur kita dipantau, dipertanggungjawabkan oleh Allah. Bahkan baru-baru ini, mohon maaf, pelaksanaan ibadah kita dalam Islam ini, Pak, sudah pakai logika. Bukan lagi berdasarkan referensialis. Imani dunia kena kata Yesus abadan wa malakirati kanaka kamu tuburan. Nabi SAW, carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Saya baru nonton di running text televisi, usia 65 tahun tidak boleh naik haji. Innalillahi, usulan siapa ini? Usia 65 tahun tak boleh lagi naik haji. Islam betul-betul mulai dilogikakan ini. Logika dibutuhkan dalam Islam untuk menafsir perbendaharaan ayat-ayat suci Quran wal hadis. Tapi tidak bisa mengutak-atik problematika persoalan hukum syariat Islam. Dari dulu tak ada pembatasan usia. 100 tahun sehat bisa berangkat. Sakit, wafat di tanah suci diperhitungkan sebagai syuhada. Kok ini 65 tahun tak boleh berangkat? Berapa banyak umat Islam yang kecewa 65 tahun tak bisa naik haji. Allahu Akbar. Hati-hati jamaah. Ini salah satu tanda bahwa memang orang-orang kafir tak pernah habis-habisnya. Bagaimana cara mereka untuk menghancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Dia nggak bisa. Dalam rentetan histori, hamparan sejarah-sejarah, dalam sejarah pertarungan antara kafirun wal mu'minun, berhadapan dengan orang-orang mukmin, orang beriman, nggak pernah kafir menang melawan Islam, baik dalam pertarungan sains dan teknologi maupun dalam pertarungan fisik perang. Kapan pernah orang kafir menang melawan Islam? Selalu dalam sejarah kalah. Dan ini adalah rentetan perang salib sampai pada hari ini. Mereka tidak suka umat Islam, apalagi Indonesia, wilayah yang sangat luas, mempunyai 3 wilayah, barat, tengah, timur. Bagaimana supaya sumber daya alam kekayaan Indonesia ini jatuh? Salah satunya tumbangkan yang warna hijau, hancurkan Islam, pecahkan pikiran mereka, adu domba mereka. Ini ibu bapak. Kami sebagai pendakwah, mohon maaf, apalagi di momen seperti ini, tak ada lain tujuan kami hanya untuk mengajak bapak ibu, sayang betul, cintailah agama ini. Berhentilah bicara-bicara tentang khilafiyah. Berhentilah bicara-bicara tentang mazhab. Datang ke masjid, orang kunut silakan kunut. Orang tidak kunut ikuti, yang tidak kunut semuanya benar adanya. Yang penting kita sholat sunnah. Jangan saling menjustis. Karena orang kafir paling suka yang begini. Orang-orang yang pembenci Islam, Islamofobia, paling suka kalau melihat sama-sama Muslim saling mengadu domba, saling memberikan pernyataan-pernyataan keras. Berani kepada saudara Muslim, dengan lawan tak berani. Ini penjilat. Itu sampai kalau mau ceramah pakai bendera Indonesia merah putih di meja begini, sound systemnya sampai 50 biji. Yang dibidah-bidahkan, yang dikafir-kafirkan adalah saudara berhenti yang begitu. Kafir paling suka yang begitu. Mereka tumbuh yang begini. Ibu bapak nggak percaya sama saya, silakan. Saya bekas pemain dari sana dulu. Silakan kalau nggak percaya. Sayangi kita kepada agama ini. Saya besok mau mati, ya Pak Ji. Berapa tahun lagi kita hidup? Sedikit lagi waktu yang Allah berikan kepada kita. An umri fima afna. Kalau kita masih bisa berbuat bagi agama, ingat anak cucu kita ke depan. Next time. Bukan kita pikirkan diri kita. Nah oleh karena itu, apalagi di Makassar begini, termasuk kota terbesar keberapa Makassar? Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Urut keempat. Kota Makassar ini kota yang sangat besar. Artinya kota yang sangat sibuk, kota yang sangat bercokol dengan berbagai macam kepentingan, baik secara politik
Nah, oleh karena itu agama jangan dijadikan sebagai ajang politik. Kita bicarakan sesama sesuatu yang baik demi persatuan umat Islam. Itu makna daripada halal bihalal, mempertahankan kesucian fitrah diri kita. Ini ketika ada amar kita tegakkan, ada ma'ruf kita tegakkan. Karena dakwah itu berkonsep pada amar ma'ruf nahi munkar. Jangan cuma pilih yang ma'ruf, pilih juga yang munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kita jangan cuma pilih ma'ruf, banyak yang pilih ma'ruf. Ini kan yang penting aman, cari aman. Bukan persoalan itu. Jamaah ingin tahu bagaimana jalan keluarnya. Walau sudah tahu, tapi disembunyikan. Ini sudah jadi contoh kan? Orang yang memilih ma'ruf sekarang sudah jadi wakil presiden juga. Nah, memang cocok sudah, sama itu, pasti. Kemarin waktu masih apa itu rame-ramenya corona itu, ditanya komentator Metro TV, oh ini kegiatan apa Pak Kay? Oh, ini kan kami kumpul-kumpul cari dana corona. Dia wakil presiden kumpul orang cari dana corona. Nah, ini bi almi ulama kiwamul dunya bi arba'ati asal. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi almi ulama'i, ilmu para ulama. Nah, kalau ulama sudah tidak berdakwah, sudah jadi politikus, apa yang terjadi? Di sisa akhir rezim ini kita boleh lihat 8 tahun lebih Pak Ma'ruf nggak muncul. Sampaikan kepada jamaah begitu, supaya orang yang jadi ulama ke depan berhati-hati. Kalau kami bukan ulama, kami ini cuma ustaz liar, siapa undang jadi. Ustaz liar ini tidak ada manajemen. Iya. Bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Al-Wasliyah. Pokoknya tidak ada dalam benteng organisasi. My struggle for Islam is not Islam organization. Jadi perjuangan kami untuk Islam, bukan untuk bendera Islam. Enggak. Kami enggak pernah bawa bendera kemana-mana. Kami hanya bawa Quran dan hadis. Wa an jasadihi fima ablahu. Yang kedua adalah jasadmu dengan apa kau rapuhkan. Jasad di dalam tanah ditanyakan oleh Allah dengan apa engkau rapuhkan. Jadi semua kita akan berangkat. Tidak ada yang lebih pasti dalam hidup ini kecuali mati, wafat, kembali ke rahmatullah. Di dalam tanah kita ditanya satu persatu, datang mungkar dan nakir. Bukan cuma orang Islam yang ditanya, orang Kristen di kuburan juga ditanya kawan. Ditanya walaupun sudah dibakar di dunia, dikumpulkan rapat ulang, utuh lagi, ditanya lagi, ya, ditanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, ditanyakan oleh mungkar dan man qiblatuka, man ikhwanuka, ditanyakan siapa saudaramu, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, ditanyakan semua. Dan keywordnya itu, passwordnya cuma sederhana, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk surga orang Islam, sekali lagi yang masuk surga adalah orang Islam. Gak ada agama lain masuk surga kecuali orang Islam. Kita mana anda meyakinkan agama antum secara eksologi? Saya sudah hampir 17 tahun beragama Islam, nggak pernah terbersit sedikit pun untuk kembali pada kekafiran walaupun dalam keadaan susah bagaimanapun. Ini dalam keadaan begini, 14 tahun saya sehat, beliau tahu, beliau semalam dengan saya, Pak Ali Amin. Saya tidak sehat sekarang ini, tapi saya bikin sehat biar sudah mau mati. Karena saya tahu bahwa kehidupan kita tidak ada yang pasti kecuali mati. Itu yang harus kita tunggu, kita harus lihat, ya Allah, apa perbuatan saya di dunia? Amal perbuatan apa yang saya lakukan? Di dalam penjara juga saya tidak diam. Di dalam penjara saya berdakwah. Di dalam penjara saya jadi khatib. Di dalam penjara saya jadi imam. Di dalam penjara orang kafir pun ingin masuk Islam, kita Islamkan. Alhamdulillah. Jadi tidak ada pekerjaan ini, umur usia hidup ini kami lakukan sesuai profesi kami. Kami lakukan sebagai pendakwah. Bukan kita diam. Karena di penjara Mabes Polri itu
Ini bapak polisi pasti tahu. Mabes Polri itu penjara salah satunya di bawah tanah. Kami hidup cuma dengan vitamin. Turun badan saya hampir 20 kilo. Sudah begitu risiko dalam perjuangan. Jangankan mau dipukul, ditembak, kita harus siap. Takbir, Allahu Akbar. Begitu. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa benci kepada siapapun. Tanya Pak Polisi, Mabes Polri itu tidak pernah penjara rutan Mabes Polri menyiapkan masjid. Ini saya mau cerita supaya masyarakat tahu. Masuknya Habib Bana Muhammad Rizik Syihab dan beberapa orang FPI. Mereka mendirikan 2 masjid. Saya masuk, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Kami bersatu semua membangun masjid di dalam penjara. Jadilah 2 masjid di Mabes Polri. Namanya Masjid Rohul Jadid. Kami jadi imam di sana dengan anak-anak FPI. Habib Bana Muhammad Rizik Syihab membina di blok narkoba. Kami dan teman-teman Ustadz Haris dan lain sebagainya, anak-anak FPI Habib Ali membina di blok umum, blok pidana umum. Jadi kami yang tadinya orang Islam masuk penjara, mau sholat oke, tidak mau sholat tidak apa-apa. Begitu datang orang FPI, sholat tertib 5 waktu dijalankan, pelaksanaan hari besar Islam dijalankan, orang yang beragama Kristen melaksanakan Natal, silakan. Satu waktu kemarin bulan Desember, tidak ada orang Islam yang berani mau, orang Kristen mulai menuntut. Biasanya ini kita mesti ada kontrak. Datang imam satu dari Kuningan, tapi itu singa di ujung sana tanya dulu. Rupa-rupanya ini orang-orang tidak berani bikin pohon terang. Tanyakan dulu ke Yahya Waloni. Tanyakan ke saya, Ustaz, ini sudah tanggal 20 malam tanggal 25 ini. Orang Kristen mau diberikan pohon Natal. Loh, saya bilang itu kewajiban mereka. Ini bukan di masjid. Ini area pemerintah, Mabes Polri wajib bikin pohon Natal. Karena itu pelaksanaan hari Natal mereka. Ini kan kita baru selesai Maulid, sekarang mereka Natal. Bikin. Baru orang Kristen, kalau kita, alhamdulillah, kalau dia haleluya, salah. Puji Tuhan katanya dia. Dia bersyukur seperti kita, alhamdulillah. Saya kira Pak Yaya mau marah, ternyata beliau setuju. Bikin. Saya bilang jangan cuma satu, bikin 5 biji. Ustaz. Kok bisa jadi begitu Ustaz? Ya memang mesti begitu, sadar. Karena dalam penjara itulah bagaimana saya mau keras. Di dalam penjara itu saya main keras, dia yang bawa makanan. Dia yang ada yang pijit tulang belakang. Innalillahi, saudara sebangsa setanah air. Iya, ada orang Manado lagi. Cocok. Aku dapat juga. Biasa diucap tikus. Sudah tidak. Dulu di dalam sama-sama kita. Di sini juga ada orang kasus Bang Beni Rahman. 5 perempuan, 1 laki-laki. Masuk penjara di Mabes. Itu. Tidak tahu sudah janjian kami, Ustaz, nanti kita ketemu di Makassar. Insya Allah kita reuni. Output dari Mabes Polri. Sudah janjian kami, nanti kalau Ustaz kunjungi Makassar, hubungi saya Sapo. Oh iya. Pintar sekali beliau, jadi muazin, tukang ajar. Masya Allah. Sampai kepala rutan puji kepada kami. Sampai sekarang masjidnya masih berdiri dalam penjara. Dulunya tidak ada. Nah, di mana kira-kira letak kesalahan orang-orang FPI itu? Di sini itu apa? Musuh mulai takut sekarang dan kekuatan Allah mulai nyata dalam kehidupan Islam. Kalau sudah begini, berhenti demo-demo, karena kekuasaan Allah sekarang ini mulai tampak sekali di depan masyarakat. Lawan sudah mulai menyerang, yang rencananya 3 periode sudah ketahuan. Ada capu. Betul, macule. Ketahuan nih. Pembalian. Sudah ketahuan. 3 periode dari mana? Tak bisa. Ya, yang jungkil juga orang Makassar. Mataliti. Siapa namanya? Lanyala Mataliti. Nah, itu yang cungkil.
Bohong semua katanya, tidak ada data itu. Bayangkan ini, Pak. Ya. Bukan masalah Pak Jokowi nggak tahu apa-apa. Sedangkan ke Amerika dicueki orang Amerika. Jokowi pakai masker, orang Amerika tak pakai masker. Secret Service. Masa Allah tidak ada pakai masker, no masker. Turun dari pesawat, hanya Jokowi yang pakai masker. Allahu Akbar ya Karim. Itu dia. Mesti begitu. Sampaikan. Bukan kesalahan beliau. Beliau sudah bilang 2024 saya turun diadakan pemilu pada bulan Februari. Cuma cunguk lah. Tapi kan ini persoalannya ada pepatah Melayu, sekali lancung ke ujian seumur hidup tak bisa dipercaya. Kita tunggu saja, ya. Indonesia nanti akan ada pemimpin yang lebih baik dari semua pemimpin yang pernah ada. Dari Soekarno sampai Pak Jokowi, kita nggak boleh pungkiri. Saya datang di Makassar lewat tol kemarin, Masya Allah, yang tadinya dari Jakarta menuju Surabaya sampai 3 hari 3 malam, kemarin dari Jakarta sampai Surabaya cuma 10 jam, tembus Surabaya, karena tol dibangun Pak Jokowi. Masya, cuma itu kelebihannya, satu itu. Dan lainnya tidak kawan. Itu dia. Ya, ini dia. Jadi kita doakan saja ada pemimpin yang lebih baik ke depan. Ya, pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang betul-betul punya apa namanya? Orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang mengawal presiden ke depan, orang-orang yang berkompeten. Siapa Ustaz kira-kira presiden ke depan? Saya punya asumsi, insya Allah Jokowi akan bisik. Wow, kamu jadi presiden berikut. Next time you president. Yang jadi presiden saya sudah tahu, insya Allah Prabowo yang akan pegang. Iya. Jadi biarkan saja Pak Prabowo jadi presiden ke depan. Insya Allah negara Indonesia akan jadi baik. Pak Jokowi juga kita doakan. Ya, jangan Bapak berpikir Pak Jokowi buruk. Pak Jokowi dan Pak Maruf jadi presiden, Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kala jadi presiden, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mau mereka. Mereka kalau mau mereka nggak mungkin jadi presiden. Semua yang menetapkan adalah Allah. Maka lillahi ayat kisah min waladin subhana isaq wa amran fa'ina ma yaqul lahu kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Jadilah Pak Jokowi presiden. Jadi kita juga bersyukur, walaupun kita hantam kiri kanan, kita tetap bersyukur. Beliau sudah memimpin dan insya Allah sampai tahun 2024 beliau turun dengan keadaan sehat walafiat baik. Nggak boleh kita demo, menurut Nabi kita nggak boleh demo, karena beliau sholat, Pak Maruf juga sholat. Apapun asumsi orang, oh ini pahamnya begini Ustaz, saya nggak pernah percaya. Dalam perjuangan saya selalu sendiri. Saya perjuangan hanya dengan keluarga. Tadi ada istri anak, dari dulu bisa kok, nggak pernah berubah. Nggak pernah saya berubah. Dari dulu saya berdakwah dengan bini anak sampai hari ini. Kami berdakwah kemana-mana. Nggak pernah bawa kelompok, hanya dengan istri anak. Nggak pernah. Kami hanya punya cita-cita satu, tegaknya Islam. Sampai kami masuk liang kubur, cita-cita kami hanya sederhana. Islam ini tetap menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Maju Islam, maju masyarakatnya. Kemudian dari wilayah Sulawesi Indonesia Timur, Makassar ini menjadi sentral, menjadi kekuatan. Amin. Pergolakan Islam. Ciptakan generasi-generasi yang mumpuni, generasi-generasi yang berprestasi ke depan, berpendidikan tinggi di kemudian hari, karena dunia semakin menunjukkan ketidakpastian dalam pergolakan hari-hari ini. Ya, masyarakat kalau mau menginginkan Indonesia menjadi negara yang maju, maka masyarakat harus mendidik anak cucunya menjadi generasi yang berprestasi. Itu saja saya pribadi bisa mendorong kepada jemaah memberikan kontribusi dalam pemikiran publik seperti ini, di dalam juga pemahaman teologis bahwa pertemuan kita di hari halal bihalal ini adalah mendorong kita untuk introspeksi diri. Bukan cuma pemerintah yang salah, kita juga masyarakat banyak yang salah. Kemudian kita harus akui kehadiran Pak Presiden Jokowi, kita diuji hampir 10 tahun ini karena memang
ada hal yang tidak kita ketahui. Barangkali masyarakat mayoritas Muslim lalai selama ini. Amin ya Rabbal. Nah, mari kita introspeksi. Ajaran-ajaran yang ada di dalam masyarakat kita yang mengkafir-kafirkan, yang membidah-bidahkan sama-sama Muslim, berhenti. Ajaran yang paling halus untuk menghancurkan Islam dari situ. Ini kita bersatu saja. NU dan Muhammadiyah dari dulu berdampingan. NU melaksanakan hari besar Islam, contoh Maulid dan lain sebagainya. Muhammadiyah tidak. Tapi Muhammadiyah tidak pernah berteriak, baik di televisi, di radio, atau di publik, karena mereka saling memahami rahasia dalam Islam. Tapi di model-model di hari-hari terakhir ini, innalillahi. Allahu Akbar. Orang berzikir dibilang bidah. Ini berhenti sapo, berhenti, tidak ada guna itu. Tidak ada juga yang mau ikuti yang begitu. Jadi kalau masjid ini sudah diikapi model begitu, habis bubar jemaah. Begitu bubar, pendeta tunggu depan. Marilah kepadaku yang letih lesu. Pendeta tinggal tunggu-tunggu. Di sini lebih gampang sapo. Di sini tidak pakai kunut nih. Cebok pun tidak, sunat tidak di sini sapo. Di sini lebih gampang. Ya. Tidak. Surga itu mesti siksa kawan. Ya. Saya juga disunat, nah itu yang paling saya takut ditolong itu. Begitu mau masuk Islam, mau minta izin ke masjid, pakai Haji Yusuf Yamani, itu itu. Pak, saya mau ke masjid, tunggu dulu Pak Yahya, Bapak kan belum belum dipotong rohong, belum sunat. Oh iya, sunat dulu. Sunat bukan pakai laser seperti anak saya, memang pakai bambu. Dihantar sama Matri Salim, pagi kanan Matri Salim. Wah, darah digiling memang. Sama memang biusnya sudah mau habis. Kamu yang menganyangkan dari uangan, saya sikat di sini. 2 minggu dan sebagai celana begini. Ente begini saya tidak masuk surga. Allah Akbar. Cebo yolo bi. Cebo yolo. Cebo sunat baru masuk surga. Tidak gampang masuk surga itu. Kalau orang Islam lalai, mungkin dia belum sholat, di luar sana preman, jangan juga kita bilang masuk neraka. Yang namanya Muslim tetap masuk surga. Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan anak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haramullahu naru alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi orang bajingan di luar sana pun jangan kita bilang masuk neraka, jangan dipuji baik-baik mereka. Ya, cuma sampaikan masuk surga bisa kotak benjol-benjol loh. Karena tidak sholat biolog, sholat dulu mesti puji pelan-pelan, jangan dikafir-kafirkan. Jangan dikafir-kafirkan. Belum tentu iman kita lebih baik daripada bajingan di luar sana. Amin ya Rabbal. Nah, itu bukti daripada halal bihalal. Kesederhanaan, kerendahan hati seorang pendakwah, tidak pernah menganggap diri paling benar. Nabi juga begitu. Bukan kita mengajarkan kita paling kuat, kita paling benar. Tidak, kita hanya memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, kepada jamaah. Begini jalannya. Jadi tidak boleh orang yang tidak sholat preman di luar sana. Satu waktu saya di Palembang, mundur dari parkiran mobil saya, Masya Allah. Di belakang saya nggak tahu ada tukang parkir. Begitu saya mundur, tatonya dari ujung jari sampai leher, badannya putih, matanya sipit, langsung teriak, Allahu Akbar, astagfirullah. Wih, ini orang lehernya, tatonya sampai di leher, kok pakai istighfar? Sebentar. Islam kamu deh. Alhamdulillah saya Islam Pak. Kamu sholat? Kalau pakaian bersih Pak, saya sholat. Kalau pakaian saya bersih, saya sholat. Orang Palembang. Jadi kita nggak bisa lihat dari watak, dari karakter pribadinya. Buku tak bisa kita lihat di cover. Di dalam hati orang beriman. Nah, di sini kita bersatu. Kalau kita sudah bersatu, nggak ada peluang bagi munafik dan kafir untuk mengobok
Ustaz Yusuf Mansur, kata istri saya, yang kasih makan bapak itu Ustaz Yusuf Mansur. Bapak sudah tidak tahu. Saya cuma pakai celana pendek, baju sudah buka, makan sudah terhambur, rumah saya tidak tahu. 4 hari 4 malam tak bisa ngomong. Hari yang ke-7 baru saya diundang dari Corbusier dalam podcast. Jadi saya pikir saya sudah bisu, sudah tidak bisa bicara. Lidah saya sudah masuk ke dalam. Entah apa yang saya makan, bingung saya. Alhamdulillah, atas doa jamaah maksud saya masih bisa berbicara dan masih bisa berdamai lagi. Kalau enggak sudah selesai saya. Kalau sudah ada nih yang contoh, termasuk Ustaz almarhum Maher Atualibi. Di kamar saya beliau selesai, kamar nomor 10, Rutan Bareskrim, meninggal dalam keadaan fisik yang habis. Jadi saya nanti di Makassar ini mulai gemuk-gemuk lagi. Ada sehat. Pokoknya rusuk ini biasanya pakai alat saya. Ini sudah 2 hari saya lepas. Biasa nggak bisa sholat duduk, nggak bisa sholat berdiri. Oh langsung kalipat saya. Nggak tahan tulang belakang. Tapi sudah 2 hari ini saya perhatikan di sini, saya bilang, Pak, berani kamu lepas sholat? Sudah 2 hari saya lepas. Sudah kuat tulang belakang saya. Ini caranya sudah ini. Ya, sosok pun sudah bisa. Alhamdulillah. Ya. Contoh Makassar. Kalau ada. Tadi bola balik. Oh, masya Allah. Nah, itu dia. Sudah ada misi yang ini. Dari tutup macam mandi. Oh, ada. Ini Miko di Makassar begini. Dari atas kapal kami dikawal. Masa sudah habis tiket untuk menyeberang. Ditanyakan penjual tiket, tidak ada lagi. Wah, masa Pak? Biar aja Pak, biar emperan. Wah, nggak bisa Pak. Kecuali mobil yang berangkat, Bapak naik pesawat. Waduh. Gimana? Kita mesti berangkat pakai mobil Pak. Kami dari Jakarta, kayak mau berdakwah ke Makassar. Tidak ada lagi. Sudah saya bilang istri, pulang nih. Pulang, istri. Pulang kita. Begitu mau keluar dari Tanjung Perak, Surabaya, kawan polisi 3 orang di Tanjung Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh foto-foto? Wah, selfie. Boleh. Turun foto-foto. Kawan polisi 3 orang ini, saudara mereka bilang, mau cari apa Ustaz? Mau cari tiket mau ke Makassar, kami sudah full. Omong kosong full apa? Pokoknya Ustaz berangkat. Kami laporkan. Saya telepon ulama tapal kuda Kiai Haji Ali Badri. Telepon beliau. Ustaz, Kapolres di sini Pak AKBP Anton. Waduh, kawan dari Lampung. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi beliau. Sudah bilang Ustaz tunggu saja. Tiket datang, kamar sudah siap. Saya baru bangun tidur kata Pak Kapolres. Ya, masih subuh kami sudah di pelabuhan. Karena Pak Haji ambil telepon terus. Bagaimana Sapo? Iya, saya bilang ini lagi perjuangkan tiket. Baru macam-macam tuh harga tiket. Masya Allah. Saya bilang sudah kita tunggu. Yang penting kita berangkat. Kita cuma tengok ke langit. Ya Allah, saya mau ke Makassar. Kalaupun tidak ada, saya kembali. Sudah niat mau kembali, dipanggil kawan-kawan polisi. Bahkan kapal sudah mau berangkat sore itu, kami masih ngobrol. Saya bilang, Cik, yang terlalu lama ngobrol. Ini kapal mau berangkat, kapal mau keluar itu terserah saya. Kata Kapolres. Kapten kapalnya sebenarnya ada dengan kita di ruangan ini. Kapten kapalnya nggak bisa berangkat kalau ada dia. Oh ya, aman saja. Waduh, mobil dikawal, tempat tidur disediakan. Nah inilah pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah masih berkehendak untuk kita menegakkan agama ini. Doa dari jamaah, berikan kesehatan kepada kami sekeluarga. Ya, doakan kami dalam perjalanan dakwah ini tujuannya cuma satu, agar muslim ini bersatu. Amin ya Rabbal. Saya kira begitu ya Pak Haji. Inilah momen daripada event halal bihalal, jalin persatuan, mantapkan ukhuwah Islamiyah dan tegakkan tauhid di tengah kehidupan kita pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.